Selamat pagi Sobat ICC, ketemu lagi di Devotion Gereja ICC pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita menyatukan hati dan diri kita kepada Dia. Tuhan, terima kasih buat pagi yang baru lagi Kau beri buat kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena Engkau. Kami mau buka hati kami, Roh Kudus tuntun kami supaya kami boleh dengar suara-Mu, kami boleh se-align dengan pemikiran-Mu, dengan isi hati-Mu Tuhan. Bicara Tuhan pada kami. Terpuji nama-Mu. Amin. Pagi ini kita akan bicara mengenai penyempurna iman, itu judulnya. Nah, setiap kita pasti yang besar maupun yang kecil selalu mengalami yang namanya pergumulan dalam hidup. Dan kita pasti pernah berdoa kepada Tuhan untuk meminta jalan keluar, minta solusi dari Tuhan. Nah, ada beberapa yang firman Tuhan katakan bagaimana kita bisa menerima apa yang kita doakan. Yang pertama, jikalau kita tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Dia. Yang kedua, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapati. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Yang kedua, kita harus berdoa, meminta. Kita nggak bisa hanya berdiam diri dan kita tidak meminta. Kita harus meminta, mengetok. Yang ketiga, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita harus punya motivasi, tujuan yang benar. Yang keempat, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang keempat, kita harus punya iman dan percaya. Nah, kita lihat bahwa kita punya masalah yang begitu banyak. Dan kita bisa lihat masalah ini seperti gunung yang ada di depan kita. Masalah ini seperti gunung yang besar, bahkan menghalangi apa yang ada di belakangnya. Kita tidak bisa melihat janji Tuhan yang indah yang ada di belakang sana. Bahkan kita juga terkadang nggak percaya bahwa Tuhan menyediakan hari depan. Padahal dibilang begini, di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji yang Tuhan sudah berikan buat kita dan kita semua berhak menerima masa depan yang penuh dengan harapan. Kita terkadang sudah terlalu lama melihat gunung masalah ini. Bahkan mungkin dari bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Kita melihat gunung ini setiap hari ada di depan kita. Dan kita merasa ini nggak mungkin dipindahkan. Ini sangat mustahil dipindahkan. Tapi kita seringkali dengar ada cerita dari orang, dari komunitas, dari iClick gitu ya. Teman-teman kita yang mereka berhasil melalui gunung atau mengatasi gunung dalam kehidupan mereka. Dan ketika kita dengar dari firman Tuhan berbicara demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kadang-kadang kita berdoa sama Tuhan, bahkan seringkali setiap hari kita berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak percaya bahwa kita akan menerima. Kenapa? Mungkin kita bisa mereflek dari diri kita. Mungkin kita merasa tidak layak, kita nggak layak, atau bahkan kita nggak siap untuk perubahan itu. Karena setiap hari sudah apa yang kita lihat gunung itu. Kita nggak siap bahwa ketika kita bangun tidur yang kita lihat pemandangan yang indah, matahari yang bersinar. Selama puluhan tahun yang kita lihat begitu melek bangun tidur, gunung, kegelapan. Tapi ketika kita berdoa, percaya nggak bahwa ketika kita melek satu saat, ketika kita bangun tidur, kita akan melihat
pemandangan yang luar biasa, dan gunung itu sudah tidak lagi di sana. Dan kadang-kadang ini juga sudah menjadi identitas diri kita. Saya mah gini, dan saya mah gini gitu ya. Saya mah nggak mungkin deh ke sana. Dan karena mungkin kita sudah sangat sering kali mencoba dengan kekuatan sendiri. Kita mencoba untuk mengarungi lautan yang tidak terseberangi, gunung yang sangat tinggi. Dan kita selalu gagal. Makanya kita selalu, itu saya udah pernah coba Tuhan, saya nggak pernah berhasil. Nah, kita pagi ini, semoga devotion ini menjadi jawaban buat Sobat ICC sekalian. Kita belajar bahwa iman itu tidak sama dengan rasa percaya diri. Kita seringkali sangat sering mendengar orang-orang yang, amin, saya pasti begini, amin, saya pasti berhasil, amin, saya akan jadi kaya, amin, saya menjadi bla 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 bla, banyaknya. Tapi iman ini kita akan pelajari, ini bukan rasa percaya diri. Iman berasal dari Tuhan. Firman ini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi lagi, iman timbul, muncul, keluar dari mana? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di Alkitab dibilang bahwa kita harus hidup dari iman. Itu artinya kita harus hidup dari perkataan Kristus, firman Kristus. Ada ayatnya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, firman Allah itu adalah firman, memang perkataan yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana dengan Alkitab? Alkitab adalah kumpulan dari firman yang keluar dari mulut Allah, dituliskan oleh berbagai penulis dan dikumpulkan menjadi namanya Alkitab. Nah, kita harus mengerti bahwa firman Tuhan ini sebenarnya hidup, tetapi tulisan yang kita lihat, kalau kita baca Alkitab, kita buka, itu kata-kata semua. Kata-kata itu mati. Sama seperti buku-buku lainnya, kalau Sobat ICC punya buku banyak, sama seperti itu. Tapi bedanya, Alkitab ini punya firman Allah yang hidup. Makanya kita harus mengerti berbeda tujuan kita membaca Alkitab dengan membaca buku-buku lain. Kalau membaca buku lain mungkin kita mau menambah pengetahuan, tapi Alkitab kita tidak cukup untuk membaca sekedar untuk menambah pengetahuan. Tujuan kita adalah untuk mengenal Sang Pribadi Juru Selamat. Saya punya ilustrasi. Kita membaca kisah seseorang yang kita mungkin kenal di dunia ini, siapapun itu, lewat artikel, lewat surat kabar. Penulis menuliskannya, kita baca. Ketika kita baca, kita mengerti, orang ini begini. Tapi itu hanya dari sudut pandang sang penulis itu. Nah, kita harus punya kedekatan lebih lagi. Ketika kita ingin tahu orang itu lebih dekat, kita harus datang, kita cari alamatnya, kita datangi orangnya, lalu kita ketok pintunya, kita akan lihat dia. Tingginya segini. Dia nyapa saya. Dia hangat ya orangnya ya. Cara dia natap seperti ini. Ketika dia jabat tangan sama saya, cengkeramannya segini. Itu ada hal yang gak kita dapatkan hanya sekedar membaca. Gitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita tidak cukup membaca Alkitab secara rutin. Secara rutin itu sebenarnya baik, tapi kita harus mengerti seperti ini. Saya kasih contoh lagi. Seperti dalam sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan ada anak-anak. Karena mereka keluarga, setiap hari mereka punya rutinitas. Makan bersama-sama, makan pagi bersama-sama, makan malam bersama-sama. Tapi bayangkan kalau itu hanya jadi rutinitas. Mereka hanya duduk, secara fisik hadir. Seorang ayah juga secara fisik hadir. Tetapi dia tidak sentuh pribadi atau hati dari anggota keluarga yang lain. Dan akhirnya tidak akan pernah mengenal satu dengan yang lain. Nah, begini juga dengan Alkitab, kita harus punya inisiasi, kedalaman untuk mengerti hati Tuhan, pribadi Tuhan. Dan kita harus lakukan ini bukan hanya dari rutinitas, tapi kita punya inisiatif untuk, saya mau kenal dia lebih dekat, saya mau kenal. Kita akan tanya dia, kita akan berkomunikasi. Saya akan bacakan ayat di Ibrani 12 ayat 1b. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bicara mengenai iman,
Ini kita akan bahas lebih dalam lagi. Dalam versi Amplified Bible, saya coba cari dan dituliskan seperti ini lebih jelas. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of faith, the first incentive for our belief and the one who brings our faith in maturity. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah the author, pemilik dasar dari iman, mengapa kita beriman. Makanya ada ayat, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Tuhan Yesus adalah dasar. Kita nggak bisa membangun iman tanpa ada Yesus. Yang kedua, Yesus adalah the perfecter of faith, the one who brings our faith to maturity. Artinya membawa iman kita menuju ke kedewasaan. Dia jadi dasar dan dia yang akan membawa iman kita semakin dewasa. Nah, the first step-nya kita harus kembali lagi ke yang pertama. Looking away from all that will distract us and focusing our eyes on Jesus. Artinya kita harus fokus. Satu hari saya ada di rumah sakit bersama istri saya nungguin dokter. Di situ tempat sangat ramai. Sangat banyak orang yang bercakap-cakap. Tiba-tiba saya lagi sendiri, saya lagi lihat handphone. Istri saya senggol saya, ini gini ya. Dia membicarakan tentang percakapan satu orang itu. Ada satu orang yang bicara dengan temannya, dan istri saya membahas tentang itu. Tapi saya nggak dengar. Saya bilang, kamu bicara tentang apa ya? Tentang gini. Oh, saya nggak dengar. Tiba-tiba pada saat itu, Roh Kudus mengajarkan pada saya, seperti itu juga fokus kita kepada Tuhan. Kalau kamu nggak fokus sama apa yang aku katakan, kamu nggak akan dengar. Dunia ini dibilang tadi, all that will distract us. Jadi banyak sekali dunia ini yang akan mendistraksi kita dari Kristus. Bayangkan gini, ada 10 orang yang mencoba untuk ngomong sama kita, dan kita coba fokus satu orang, atau istilahnya kita dengarkan satu orang, kita nggak akan bisa dengar yang lain. Itu sudah secara naluriah. Gitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak bisa fokus sama Tuhan, kita nggak bisa membuka komunikasi dua arah sama Tuhan. Kita hanya akan ngomong terus sama Tuhan, tolong, tapi kita nggak fokus apa yang dia mau ngomong. Kita harus stop dan kita harus fokus sama dia, dan biarkan kita benar-benar punya komunikasi dua arah. Ketika dia bicara, baru inilah pendewasaan iman kita dimulai. Kita punya komunikasi. Nah, gini cara Tuhan melatih kita. Yang pertama, Tuhan akan berfirman. Ketika kita fokus, kita akan dengar dia bicara. Setelah dia berfirman, kita dapat, saya harus ini. Makanya kita harus lakukan firman-Nya. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, setelah kita lakukan, ternyata kita lihat hasilnya. Kita lihat, ternyata ini ada kuasa Tuhan. Ternyata yang tadinya mustahil, jadi mungkin. Nah, di situ iman kita tumbuh. Berarti tadi saya dengar suara Tuhan. Tapi apakah selalu berhasil? Dari pengalaman saya tidak. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan gagal. Kenapa? Karena inilah pendewasaan. Kita belajar mana yang benar, mana yang salah. Mana cara yang benar, mana cara yang salah. Mana yang berkenan sama Tuhan, yang tidak. Kadang-kadang kita seperti bangsa Israel, kita nggak diberikan kemenangan. Kenapa? Karena kita harus belajar, ternyata ini nggak berkenan sama Tuhan. Kalau saya mendahului Tuhan, itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Di situ kita akan semakin dewasa. Inilah yang namanya proses pendewasaan. Dihadapkan banyak tantangan, kegagalan untuk kenal, ini asli, ini palsu. Itu orang dewasa. Kalau anak kecil dikasih uang palsu, ya dia senang-senang aja. Tapi orang dewasa, kita harus ngerti mana yang asli, mana yang palsu. Mana yang salah, mana yang benar. Mana yang berkenan sama Tuhan dan yang tidak. Disinilah kita bisa melihat Bapa yang menuntun dan mengajar anak-anaknya. Sampai kita punya iman yang dewasa penuh, tidak seperti anak-anak. Ayatnya Efesus 4 ayat 13-14. Ini ayat penutup. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Itulah kunci iman yang sempurna. Dan kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Devotion pagi ini sampai ini saja, dan kita akan bertemu lagi di Devotion minggu depan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap firman
setiap pewahyuan yang sudah Engkau berikan buat kami semua. Kami tahu Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami yang mendengar ini. Dan Engkau yang memberikan pada kami iman. Dan itu daripadamu. Biar kami boleh percaya pada Engkau dan kami boleh terus membangun iman kami di dalam Engkau. Kami nggak mungkin punya iman yang dewasa kalau kami nggak punya pengenalan dan hubungan yang intim dengan Engkau. Tuhan, kami minta Roh Kudus tuntun kami supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kami terus ada di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau, dan penuh dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi, mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan.